Baik, saya akan share screen materi hari ini. Kita akan belajar tentang pewarisan. Belum muncul ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang inheritance atau yang disebut dengan pewarisan ya. Bagaimana kita nanti membuat sebuah kelas dan kelas tersebut mempunyai warisan, mewarisi sifat dari induknya. Jadi ada yang namanya superclass, ada yang namanya subclass. Nah, ini pengertiannya, inheritance-nya apa sih? Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Jadi data yang sudah ada pada induk tidak perlu di-create lagi, tinggal kita panggil aja dari kelas induknya untuk yang subclass. Begitu juga dengan metode. Ketika metodenya udah kita buat di induknya, tinggal kita panggil aja di subclassnya, di anaknya itu. Nanti kita pelajarin lebih detailnya. Kemudian kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi itu disebut dengan subclass atau child class. Jadi contohnya kayak kita lah, misalkan ayah kita. Nah, ayah kita itu superclass. Nah, kita ini subclass, anaknya kan. Anaknya itu yang disebut dengan subclass. Nah, tentunya sifat ataupun karakter dari orang tua kita pasti ada diwarisi ke kita. Entah itu karakternya, entah itu sifatnya, ataupun entah itu suatu fisik ya, misalkan ada tai lalat atau apalah, misalkan ataupun turunan misalkan. Nah, pasti ada yang diwarisi oleh anaknya. Nah, konsep ini juga sama seperti di Java. Jadi ketika di Java juga sama, ketika kita membuat superclass data maupun metode, nah kita tinggal panggil aja di subclassnya. Nah, subclass tidak dapat mewarisi anggota private dari superclassnya. Jadi kalau misalkan anggotanya private, itu nggak bisa diwarisi dengan inheritance kelas yang baru atau subclass yang akan mirip dengan kelas yang lama. Oh ya, ntar yang modifier kita belum belajar ya. Jadi modifier itu ada yang namanya public, protected, sama private. Nanti kita pelajari. Nah, dalam Java, subclass hanya bisa mewakili satu superclass, single inheritance. Sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass atau lebih. Untuk menerapkan inheritance, gunakan statement extend. Nah, jadi keywordnya adalah extends. Extends, ingat ya. Ada kata extends, artinya mewarisi. Keywordnya kalau pewarisan extends. Nah, kalau keyword super, nah itu digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktornya. Jadi kita kemarin kan kita udah belajar konstruktor nih. Kita udah belajar atribut dan metode kan ya. Nah, untuk memanggil dia di subclass itu gunakan super. Kemudian poin-poin yang lain selain extend terdapat juga keyword-keyword lain yang ada pada konsep inheritance. Yang pertama adalah super. Super ini digunakan untuk subclass untuk memanggil atau menggunakan konstruktor, atribut, atau metode pada superclassnya. Jadi kita tinggal panggil aja tuh. Baik itu konstruktornya maupun atributnya maupun metode-metode yang ada di superclass. Nah, kalau protected ini keyword hak akses yang hanya bisa digunakan oleh turunannya. Jadi misalkan kita punya banyak kelas nih, walaupun dia nggak ada turunan, nggak bisa ngaksesnya. Nanti kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya superclass student. Cuman superclassnya student, kemudian subclassnya apa aja? Bisa graduate student, bisa undergraduate student, dan sebagainya. Itu juga dengan superclass shape misalkan ya. Bentuk ya. Nah, dari bentuk ini apa yang bisa kita turunkan? Bisa ke lingkaran, bisa ke segitiga, dan lain-lain. Kemudian begitu juga dengan pegawai. Nah, kalau pegawai, dari pegawai ini apa yang bisa kita turunkan? Bisa ke pegawai fakultas, bisa atau staf pegawai, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya kelas, parent-nya adalah shape nih, bentuk. Nah, dari bentuk ini dia akan diwarisi nih. Nah, dari bentuk ini akan diwarisi ada yang bentuknya 2 dimensi, ada yang bentuknya 3 dimensi. Jadi yang kepalanya tuh apa ya? Parent-nya itu shape, bentuk. Nah, dari bentuk ini dia punya turunan. 2 dimensi, bentuknya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di dalam 2 dimensi dia punya anak lagi, turunan lagi. Ada yang segitiga, bulat, dan sebagainya. Kemudian yang 3 dimensi juga ada turunannya lagi.
kubus, dan sebagainya. Nah, jadi yang 2 dimension shape ini yaitu parent dari ini, dari yang ketiga ini. Itu juga yang 3 dimensi juga turunannya dari sini. Nah, kalau yang ini ibaratnya nenek lah, nenek. Kemudian ini orang tua kita, nah ini kita ibaratnya tuh. Nah, kita. Nah, tentunya ada yang diwarisi nih dari yang nenek ke apa ya, ke orang tua kita pasti ada yang diwarisi. Begitu juga dari orang tua pasti ada yang diwarisi ke kita. Entah itu karakternya ataukah itu apa ya, apalah misalkan turunan, sifat dan sebagainya. Pasti ada yang diwarisi. Ataupun bentuk fisik misalkan ya, wajahnya pasti ada yang mirip gitu. Kalau nggak mirip berarti bukan anak ayah ibu, berarti anak tetangga mungkin. Nah, ini contohnya lagi ya. Misalkan saya punya community member, kemudian dari community member ini saya punya turunan lagi, ada yang pegawai, ada yang student, ada yang alumni. Nah, pegawai saya punya turunan lagi nih, misalkan fakultas, ada yang staff. Kemudian di fakultas juga misalkan ada turunannya lagi yang ada yang sebagai admin, ada yang sebagai guru misalkan. Nah, contoh codingannya seperti ini. Saya punya kelas bujur sangkar. Saya protected sebuah sisi. Nah, saya akan ngeset get sebuah sisi. Jadi sisi saya set dengan S, kemudian saya ngegetnya lagi. Kemudian saya punya metode hitung luas. Jadi dia akan menghitung luas bujur sangkar ini berapa gitu. Nah, tentunya rumus apa namanya bujur sangkar itu adalah sisi kali sisi persegi. Ada yang nggak tahu nih? Di pelajaran SD nih. Hitung luas bujur sangkar atau persegi. Nah, berarti sisi kali sisi. Nah, ini bujur sangkar ini tentunya dia akan mewarisi ke kubus. Pasti ada hubungan ke kubus kan? Benar nggak? Yang jago matematika. Jadi kalau kubus itu kan perhitungannya kan sisi kali sisi kali sisi kalau volume ya. Nah, kalau yang apa namanya itu kan pasti hubungannya ke ini kan, ke bujur sangkar kan. Nah, tentunya dia makanya di sini extend bujur sangkar. Artinya dia ini nih kubus ini anaknya dari bujur sangkar. Jadi ntar apa-apa yang ada di sini ntar akan diwarisi ke kubus gitu. Ya, sebagai contohnya ini, saya udah buat bujur sangkarnya, saya udah ngeset get nilainya, kemudian saya udah membuat metode hitung luas sisi kali sisi. Nah, kemudian di kubus saya punya metode yang namanya hitung volume. Nah, volume ini dia akan berhubungan dengan hitung luas ataupun get sisi kalau mau pakai get sisi. Nah, rumusnya seperti apa? Tinggal panggil aja. Ada kata super, titik, get sisi. Jadi keyword untuk memanggil apa ya parentnya yang mau bawa baik itu metode maupun datanya dan lainnya, itu keywordnya super. Super titik get sisi. Artinya dia memanggil yang ini nih. Berapa sih sisi yang diambil sama dia? Ini juga sama nih. Super, sorry, lewat. Super dot get sisi dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan saya mau menggunakan nggak mau pakai ini juga bisa, nggak mau pakai super get sisi misalkan ya. Saat ini saya geser ke atas dulu. Misalkan saya mau manggil hitung luas ini juga bisa nih, super titik hitung luas misalkan ya. Dikali dot get sisi, nah itu juga bisa. Yang penting ada keywordnya super. Nah ini apa yang mau dipanggilnya? Metode yang mana yang mau dipanggil? Get sisi kah atau hitung luas? Kalau mau hitung luas berarti otomatis dia memanggil rumus yang ini, sisi kali sisi. Nah, ketika saya udah nge-create bujur sangkar, saya udah nge-create anaknya ini kubus, kemudian saya nge-create di program utama. Bujur sangkar, ini terserah namanya. Kalau saya namanya objek sangkar, new bujur sangkar, misalkan ya. Kubus sama dengan new kubus. Nah, ini saya belum ada konstruktor di sini. Nanti kita pelajari bagaimana sih menghubungkan ke konstruktor. Nah, kalau ini baru mau menggunakan set get ya. Jadi objek sangkar set sisi 10. Artinya ini dia ngeset yang ini. Yang ini nih. Nah, dia set sisinya sama dengan 10, dia ngeget nilainya 10. Kalau dipanggil hitungan luas, berarti 10 kali 10. Kemudian objek kubus set sisi 20. Nah, ini kan nggak ada di sini nih. Mana ada metode get sisi di sini ya. Set sisi, sorry. Set sisi nggak ada kan? Nah, dia berarti dia udah ngewarisin dari sifat ini, dari bujur sangkar ini. Makanya nggak perlu lagi di coding lagi di sini. Misalkan public integer get sisi, public void set sisi, nggak perlu lagi di kubus karena udah ada di bujur sangkar. Nih kan, nah coba lihat ya, perhatian ya.
obj kubus dot set sisi. Nah, sementara di sini nggak ada nih. Aduh, sini. Nah, di sini nggak ada nih. Apa namanya, metode set sisi sama get sisinya nggak ada kan? Nah, artinya dia udah mewarisi yang paling atas, nggak perlu lagi ditulis lagi. Makanya di sini set sisi. Nah, dia menghubungkan yang ini. Nih, yang di sini, yang kelas parentnya. Di parentnya dipanggil. Kemudian, nah ini tinggal panggil aja nih, misalkan sistem outbrander bujur sangkar. Nah, yang mau saya panggil adalah objek sangkar get sisi. Berarti dia akan memanggil yang ini nih, berapa sih nilainya? Kemudian objek sangkar hitung luas misalkan. Berarti ini yang dipanggil ya. Luasnya berapa? 10 kali 10 berarti 100 misalkan. Nah, ini yang kubus nih, yang kubus objek kubus get sisi. Nah, get sisi di sini nggak ada. Nah, nggak ada kan get sisi ya. Artinya dia manggil yang atas parentnya. Makanya di sini tetapnya keluarnya 20 misalkan. Kemudian objek kubus hitung volume. Nah, kalau volume ada di sini, volume ada. Nah, namun untuk get sisinya dia menghubungkan yang kelas parent yang di sini. Makanya super.getCC dikali super.getCC dikali super.getCC. Berarti berapa tuh? 20 kali 20 kali 20. Nah, berapa nilainya? Nah, silakan dicoba dulu ya. Dicoba dulu, diketik. Jadi saya punya kelas namanya test inherence. Nah, namanya test inherence. Kemudian saya punya kelas bujur sangkar sama kubus. Silakan diketik dulu. Ini dulu ya, diketik. Dibuat dulu projectnya. Silakan diketik dulu. Silakan create, misalkan nama kelasnya, nama projectnya adalah test inherence. Kemudian di dalam test inherence, kemudian buatlah kelas bujur sangkar sama kelas kubus. Namun di kelas kubus, dia extend ke bujur sangkar. Silakan diketik dulu. Kenapa? Oh, silakan pindah aja. Di depan boleh, silakan. Silakan, silakan. Silakan ya buat ya kelas namanya misalkan tes inherence atau belajar pewarisan misalkan. Nah, di dalam project tersebut ada yang namanya kelas bujur sangkar, kemudian ada yang namanya kelas kubus. Silakan diketik dulu, dicoba dulu. Silakan. Ini mau access modifier mau diganti public dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak saya mau public dulu silakan. Tapi kalau mau diganti protected silakan juga nggak masalah. Nanti kita pelajari apa sih guna protected, terus private, terus public. Nanti kita pelajari. Udah selesai diketik? Belum?
Nah ini kenapa nggak super.getCC? Nah bisa aja kalau mau super.getCC bisa aja. Saya ingin membuktikan bahwa apa namanya tuh variabel yang ada di atas itu bisa dipanggil gitu. Kenapa super.get.cc gitu di sini ya. Kalau mau pakai getCC juga silakan. Cuman di sini saya ingin membuktikan bahwa metodenya bisa dipanggil, kemudian variabel induknya juga bisa dipanggil gitu. Yang terakhir nih. Atau misalkan kalian mau ngebuat misalkan memanggil yang hitung luas juga bisa. Super.getLuas tinggal dikali super.cc misalkan. Itu juga bisa. Yang penting kan volume kubusnya benar kan ya. Cc kali cc kali cc gitu. Jadi nggak mesti harus sama seperti saya juga nggak apa-apa. Intinya ini yang terakhir ini saya ingin membuktikan bahwa metodenya bisa dipanggil, kemudian variabel ataupun apa ya variabel ataupun konstruktor yang di atas itu bisa saya panggil gitu. Datanya bisa saya panggil gitu, dari kelas induk. Sudah? Belum? Belum ya? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah saya ke next ke mainnya. Sudah? Ada yang belum? Kita tunggulah 2 menit lagi, 2 menit lagi. Jadi ada 2 kelas ya, kelas bujur sangkar sama kelas kubus. Namun kelas kubusnya extendnya ke bujur sangkar gitu. Sudah, next. Lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kelas mainnya. Tinggal nge-create objek-objeknya aja. Bujur sangkar, misalkan namanya objek sangkar, misalkan. Ini bujur sangkar. Kemudian, nah ini saya belum pakai konstruktor ya. Nanti kita belajar. Konstruktor kan udah belajar ya minggu kemarin ya. Kalau ini saya belum menggunakan konstruktor, saya baru menggunakan set get. Makanya di sini kosong, konstruktornya nggak ada isinya. Kubus, objek, kubus misalkan. Nah, saya set nilainya. Ini terserah kalian, nah nilainya berapapun terserah. Objek sangkar, set visi 10, objek kubus, set visi 20. Bujur sangkar, saya keluarkan nilai sisinya. Kalau objek sangkarnya berapa, nilai sisinya. Kemudian luasnya berapa gitu. Kemudian setelah saya menampilkan bujur sangkar, saya menampilkan kubus. Sisi kubusnya berapa, kemudian volumenya berapa.
Sudah? Belum? Belum ya? Sudah? Hasilnya udah keluar? Udah ya. Coba tampilkan. Ramadan udah Ramadan? Belum. Ada yang error? Kalau ada yang error silakan di share screen. Sudah? Belum? Ramadan udah? Coba tampilkan Ramadan ya. Saya jadiin host ya. Ramadan. Ya, silakan Ramadan, tampilkan Ramadan hasilnya. Silakan Ramadan tampilkan. Nah, ini ya yang dibuat Ramadan ya. Dia ngeset sisinya 15, kemudian yang kubusnya sisinya 8. Nah, hasilnya seperti apa? Coba silakan. Oh, Ramadan ininya kelasnya bujur sangkar satu kesatuan ya, kubus juga satu kesatuan ya. Yang bujur sangkar .java ini. Nah, klik coba. Oh iya, harusnya dipisah. Bujur sangkar sendiri, kubus tersendiri harusnya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mau digabung. Coba dipisah dulu. Dipisah, ada kelas bujur sangkar, kemudian ada kelas kubus. Oke, dikat aja. Nah, buat kelas baru, oke, kubus gitu. Kubus. Nah, sip. Oke, nah pastikan yang tadi. Nah, sip, mantap. Nah, sip. Diran tadi berapa hasilnya? Saya lupa. Diran. Coba diran hasilnya. Nah, bujur sangkar 15, luasnya 225, berarti 15 kali 15. Nah, sisi yang ini 8, volumenya ada 8 dikali 8 kali 8, 512, benar? Benar ya? 4 kali 8. Iya, benar ya? 512.
Nah, coba ke Bujur Sangkar Ramadan. Ke Kubus. Nah, coba diganti nih. Ininya ganti super get cc, super dot get cc yang kanan ini. Nah, ini bisa sama aja sih sebenarnya. Dot get cc. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya cuma ingin membuktikan bahwa metode itu bisa dipanggil, kemudian data yang dari parentnya juga bisa saya panggil. Silakan Jiran. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Tuh, kan 512 sama. Atau misalkan coba Ramadan balik lagi ke sini. Ke situ. Enggak, yang ke kubus. Nah, ini super dot get, jangan get sisi gitu. Tapi get apa ya? Luas apa tadi? Luas apa tadi? Dihapus dulu. Dihapus Ramadan. Nah, itu luas apa? Itu luas apa saya lupa tuh. Nama metodenya tuh. Itu luas apa tuh? Nah, itu luas. Oke. Nah, di kurung perawalnya belum tuh. Oke, tutup. Nah, dikali get super get sisi aja, yang kanan dihapus gitu. Nah, hapus. Nah, ini juga sama sebenarnya. Artinya luas permukaan kubus dikali sisi sama aja sebenarnya. Tuh, 512 kan sama. Jadi, saya ingin buktikan bahwa metode maupun konstruktor maupun variabel lah ya, variabel yang ada di parent itu tinggal kita panggil di anaknya. Jadi dengan adanya program ini, kita nggak perlu buat lagi metode get cc, set cc, nggak perlu lagi. Kita tinggal panggil aja dari kelas parentnya. Makanya konsep OOP ini lebih apa ya, lebih simple ya, lebih lebih apa ya namanya ya, lebih ringkas gitu dibandingkan kalau kita bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman ya, dengan pemrograman terstruktur. Nah, kalau struktur kan copy paste lama kan. Nah, kalau yang dengan object oriented ya kita tinggal panggil aja. Apa sih yang ada di parent kita? Metode apa sih yang ada? Kita tinggal panggil. Oke, ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita ke materi selanjutnya. Karena ini apa namanya nih, zoomnya 40 menit, bentar lagi habis. Saya nge-create zoom yang baru. Kebetulan saya lagi beli zoom ya, beli akun zoom yang 1 tahun, yang tanpa batasan ya. Nah, mungkinan ya, mudah-mudahan bisa lebih bagus lah, barnya lebih lama gitu ya dibandingkan yang ini. Kita nge-create lagi, join lagi, nge-create lagi, join lagi, ya sabar-sabar aja ya. Oke, terima kasih Ramadan.